Kadang kurang pada 70. Begumpulan bermalaman di masjid
sayyidina Rasulullah. Di antaranya ini Abi Najih Al-Irbat ini. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah bukannya itu orang yang pertama kali yang tahu dengan hadisnya Rasulullah. Makan bersama Rasulullah. Bila ada makanan makan, bila ada makan. Makanya banyak riwayat yang mengatakan bubuhan ahlu sufah ini rancang kelaparan macam-macam. Bahkan di antara ahlu sufah, bahkan pemimpin ahlu sufah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sampai kelaparan sampai kayak orang gila. Nah, itu ahlu sufah. Bukannya itu orang yang sangat suruh di kalangan bukan sahabat. Ujar Abi Najih tadi, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Telah memberikan nasihat, telah memberikan faidah, telah memberikan papadahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami bukan sahabatnya. Mau'izatan akan satu nasihat. Ya, ada pernah Rasulullah berkumpulan para sahabatnya Rasulullah diberikan nasihat. Wajilat minhal qulub. Ketika kami mendengar nasihat tersebut, hati kami dipenuhi dengan rasa takutan mendengar kalimat atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya rasa takut saja yang ada dalam hati bubuhan sahabat, bahkan wadarakat minhal uyun, dan berlelehan air mata bubuhan kami menjadi para sahabat. Ini menjadi para ulama. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jarjani mengatakan, kata beliau itu menunjukkan bahwa nasihat Rasulullah itu masuk ke dalam hati mereka sampai meneteskan air mata yang diteteskan oleh seorang hamba didasari dengan rasa takut. Itu nilainya benar-benar luar biasa. Kawa amalan sebulan sekali atau kawa mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, bukan karena kehilangan dunia, karena takut kepada Allah. Kawa sebulan sekali untung benar, kawa seminggu sekali dari untung lagi, kawa setiap malam, masya Allah, luar biasa. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Imam Tirmidzi, kata beliau, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang hamba yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah, menangis tengah malam seorang bini anak ada yang tahunya bangun seorang yang dua rakaat nangis. Itu kadang-kadang kata Allah Ta'ala masuk ke dalam api neraka. Hatta ya'udal labanu fid dhar'i, sehingga air susu itu kembali kepada lubangnya. Dalam artian ini sesuatu yang mustahil. Artinya orang yang gawian menangis karena takut kepada Allah Ta'ala itu mustahil masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis lain kata Rasulullah, fadilah orang yang menangis karena Allah, ma min qutratin ahabbu ila Allah min qatrati dam'in min khasyatillah. Tidak ada tetesan yang Allah Ta'ala cintai daripada tetesan air mata yang dikeluarkan disebabkan rasa takut kepada Allah. Ada yang paling Allah Ta'ala cintai dari yang lainnya. Itu Allah Ta'ala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat Allah Ta'ala cintai. Atau au qatrati damin uhriqat fi sabilillah, atau tetesan darah yang dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi air mata yang karena takut kepada Allah sama dengan lawan darah ketika berperang, berkorban dan memperjuangkan agama Allah. Itu nilainya paling Allah Ta'ala cintai. Makanya Al-Imam Ka'bul Ahbar, beliau pernah berkata, ini Ka'bul Ahbar di antara orang-orang dahulu, di antara pendeta yang masuk ke dalam agama Islam, tahu kitab-kitab orang bahari. Jadi pernah berkata, kata beliau Ka'bul Ahbar, walladzi nafsi biyadihi la an abkiya min khasyatillah ta'ala, demi Allah
yang mana diriku, kata beliau, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, la an abkiya min khasyatillah, sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tasila dumu'i ala wajhi, sehingga air mataku melelehkan memenuhi atas mukaku. Kata beliau, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi jabalin min dhahab. Nangis karena Allah Ta'ala itu, kata beliau, lebih aku sukai daripada bersedekah sebanyak gunung emas. Gunung emas itu kira-kira berapa ton beratnya? Kata beliau, aku menangis karena Allah Ta'ala, takut kepada Allah, ini lebih aku sukai daripada bersedekah satu gunung emas. Subhanallah. Kalau kita lihat di orang-orang bahagia, Al-Imam Ali bin Adawi Al-Uyur bin Al-Faqih Muqaddam, ini cucunya dari Faqih Muqaddam, atau pakaian dari bangsa As-Segaf. Jadi Muhammad Segaf kembali kepada Ali sahib Udar, Al-Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawil bin Ali sahib Udar. Ali bin Amri bin Faqih Muqaddam. Ali sahib Udar ini adalah orang yang kebiasaannya menangis terus, apalagi di akhir hayatnya menangis, sampai-sampai sedikit kada kawa lagi menangis. Kenapa jadi menangis? Karena takut kepada Allah. Kata lawas meninggal dunia, tahu orang yang fadilah, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada hadis kita, kata Rasulullah, kata siapa? Abi Najih, kata beliau, Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kami sehingga kami seberataannya diselimuti dengan rasa takut dan mata kami seberataan menangis. Faqulna ya Rasulullah, ujar Tuhan sahabat. Faqulna ya Rasulullah, ujar Tuhan sahabatnya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, ini nasihat yang pian berikan kepada kami, yang pian tunjukkan kepada kami, ini seakan-akan adalah nasihat untuk perpisahan. Artinya Rasulullah membuang para mereka. Itu artinya membingungkan. Jadi orang sahabat ini bingung, kenapa nih nasihatnya nih? Orang seberataan di tempat Rasulullah menangis tak seberataan. Rasulullah dengan semangatnya bukan seperti biasanya. Itu Rasulullah kadang bisa sih dia lucu-lucu bisa. Tapi jika lagi Rasulullah bagaimana sih dia menasihati wahai sahabat sampai wahai sahabat berataan dipenuhi dengan rasa takut dan mata mereka seberataan berderai. Nah, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat terakhir kalinya. Fa'ausina ya Rasulullah, amun kayak ini berikanlah nasihat kepada kami, berikanlah wasiat kepada kami. Qala, bersabda Rasulullah, nih wasiatnya ini. Kata Rasulullah, usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Aku wasiati kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa ini wasiat yang pertama kali, yang mana dengan takwa kata para ulama seorang akan beruntung dunia akhirat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan 12 perkara orang yang bertakwa ini. Kemudian orang yang bertakwa dalam kitab Minhajul Abidin ada 12 macam. Di antaranya in tattaqullaha yukaffir ankum sayi'atikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, dosa kalian pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Di antaranya wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian. Wahnya sebagian para ulama mengartikan silah, artinya bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang tidak pernah kalian belajarkan, ilmu yang tidak pernah kalian pelajari. Takwa ada 12 macam kata Imam Ghazali. Apakah arti takwa? Takwa itu artinya menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi kalau dalam surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga disebutkan makna takwa ini, kebanyakan para ulama mengatakan takwa itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah,
hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu makna takwa kata sebagian para ulama. Arti takwa itu adalah kata Allah Ta'ala Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa ya Allah orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan hari gaib, hari yang ada dilihat dengan mata. Orang beriman, jadi semakin kita keimanan kita lebih kuat dengan hari kiamat, dengan hari yang ada kau lihat dengan mata, itu semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah. Itu makna takwa. Orang yang beriman dengan hari yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah, dan sembahyang. Itu arti takwanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang telah mereka diberikan oleh Allah Ta'ala mereka nafkahkan. Artinya membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itu makna takwa kata sebagian para ulama. Jadi Rasulullah nih mewasiat kepada para sahabat, usikum bittaqwa. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, kata Rasulullah, sekalipun kalian di bawah kepemimpinan seorang hamba sahaya yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Ethiopia itu Afrika. Ini hadis menyuruh agar kita patuh kepada pemimpin. Itu wasiat Rasulullah. Ya Rasulullah yang berhimmat memadahi Rasulullah, ternyata ini isi wasiatnya. Kata Rasulullah, wassalamualaikum usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah, dan mendengar, patuh dan taat kepada pemimpin kalian, sekalipun yang pemimpin kalian itu adalah hamba sahaya dari kalangan tumbuhan Afrika atau Ethiopia. Ini masalah orang bergaul dengan siasat. Kalaunya kita lihatin orang-orang bahari dari kalangan Sadah Al-Ba'alawi, itu mereka kadang-kadang melawan hukum pemerintah. Selama pemerintah atau pemimpin kadang menyuruh kepada kita kepada hal yang mencelakakan kita atau kepada hal yang menjadikan kita binasa dunia akhirat atau kepada hal yang kafir, itu banyak taat. Al-Imam Al-Muti rahimahullah ta'ala, itu beliau di mana di negeri Suriah, dia kuat dengan manhajnya atau metodenya orang-orang bahari. Para ulama salaf terdahulu kada hendak menentang pemerintah. Selama kada bertentangan dengan syariat, selama pemerintah kada menyuruh kita, oh kada boleh sembayangan dilanggar, oh kada boleh sembahyang 5 waktu misalkan. Nah, ini kada apa. Tapi kita sembahyang 5 waktu misalkan. Tapi kada ada gitulah. Tapi Al-Imam Al-Muti itu di tahun 2012 rasanya itu terjadi perang. Imam Muti melarang kepada orang-orang Suriah di sana melawan pemerintah. Jadi Imam Muti jangan dilawan pemerintah. Selama kada menjerumuskan kita kepada hal yang haram, kada usah dilawan. Biar apapun yang diulang pemerintah jangan dilawan. Ujar Imam Muti. Lalu orang-orang yang hasad dengan beliau itu memberikan fatwa. Oh, ujar orang ini adalah seorang ulama yang di bawah kekuasaan pemerintah. Lalu timbullah fatwa di Suriah sekitar tahun 2012, orang yang membunuh Imam Muti itu akan masuk ke dalam surga. Nah, kisahnya gitu. Lalu setelah demikian seminggu imbah datang fatwa itu dibunuh Imam Muti. Setelah dibunuh Imam Muti, Syekh Ramadan Ar-Ramadan, Syekh Sa'id Ar-Ramadan dibunuh Imam Muti, itu terjadilah peperangan di negeri Suriah sampai berapa tahun, hampir 10 tahun terjadi perang di Suriah. Bahkan yang dibunuh bukan hanya ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan. Ketika adanya bawahan ini kadang mengamalkan hadisnya Rasulullah.
bukan fatwa dari Imam Mufti, kadang itu adalah fatwa atau wasiat dari Rasulullah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, dan patuh mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Sekalipun yang menjadi pemimpin di antara kalian itu adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Artinya yang pemimpin ini orangnya kada pintar, orangnya walim, orangnya ini tetap selama kada memerintahkan kepada kita, menjerumuskan kepada kita, menghalangi ibadah kita, tetap kita taat kepada pemimpin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sungguhnya orang yang hidup di antara kalian, kata beliau, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya orang tadi dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Kita wah ini banyak benar perbedaan, ada madhab ini, ada madhab ini, macam-macam. Lalu ketika kita melihat banyak perbedaan di kalangan para ulama, misalnya ada madhab ini, ada umat ini, kayak apa caranya? Ada yang dianya melawan ke pemerintahan, ada yang berdiam. Lalu kita kayak apa nih? Ma'an diri kita supaya kita sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah, fa'alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian melazimi dengan sunnahku. Apa sunnahnya Rasulullah? Ilzamut tamassuka bi tariqati wa sirati. Hendaklah kalian melazimi agar berpegang teguh dengan jalanku atau dengan metode yang aku buat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau usah membuat orang macam-macam, peribahasa kalau usah membuat orang demo atau menyebarkan berita macam-macam, pada usah membuatnya yang terkait. Jadi cukup kita sunnahnya Rasulullah kita gawe, masuk ke langgar pakai betis kanan. Kalau ada siwak dipakai, sunnahnya Rasulullah dipakai. Orang yang bersiwak kata Rasulullah, raka'atan bersiwak khairu min 70 raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat sembahyang menggunakan siwak berapa? Nah, sedikit aja. Lebih afdal 70 rakaat tanpa siwak. Kalau ada siwak, pakai siwak. Ada siwaknya, masih kau pakai baju di atrafis tahu, kata para ulama. Cukup itu. Sembahyang berjamaah. Kalau awal saf pertama. Sembahyang kemudian masuk ke langgar betis kanan, keluar langgar betis kiri, keluar rumah baca ayat kursi. Sunnah ayat kursi itu dibaca ketika keluar rumah, itu kata para ulama akan diamankan dari segala kejahatan. Makanya orang dulu ada Habib Umar, demi Habib Umar ini minta amaran ini itu jadi baca ayat kursi ketika keluar rumah, bukan rumah, ketika keluar kamar. Kan kami di sana kamar asrama. Keluar kamar baca ayat kursi, jadi antara faidah bagus. Baca amankan, insya Allah aman dari segala fitnah, dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala kecelakaan dan lain, insya Allah aman. Baca ayat kursi ketika hendak keluar rumah. Ayat kursi ini luar biasa. Hendak boleh sunnah juga kita baca ayat kursi. Imbah sembahyang sunnah juga baca ayat kursi. Sebagian para ulama di sini semalam ada jelaskan, orang yang mengamalkan baca ayat kursi ketika imbah sembahyang itu kadang mati, kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Quran kata para ulama itu adalah ayat kursi. Nah, ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Kalau surah yang paling agung surah Al-Ikhlas. Tapi kalau ayatnya ayat Quran, kumpulan dari ayat Quran itu yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayat Al-Kursi kata sebagian para ulama. Lalu kita kayak melihat banyak perbedaan, banyak macam-macam, banyak kabar-kabar berita yang macam-macam kayak kita. Kada usah kita umpat Al-Quran, kada usah kita umpat menyebarkan berita macam-macam. Alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Lazimilah kalian dengan menggawi sunnah. Masuk ke dalam rumah batis kanan. Di rumah ada orangnya mengucapkan assalamualaikum. Kan ada orangnya baca assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Amalkan sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah banyak. Di antaranya
pakai baju sembahyang pakai baju, nah, nyatakan sunnahnya Rasulullah, tetapi sebaik sunnahnya Rasulullah itu aja kita gawe. Terus imbas sunnahnya Rasulullah kita gawe apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya penggantiku yaitu khulafa'ir rasyidin. Nah, siapa khulafa'ir rasyidin? Al-Mahdiyin, yang diberikan petunjuk kepada Allah, kepada ajaran yang benar. Itu ada 5 orang. Mungkin kita yang kita tahu memperhitung ya khulafa'ir rasyidin ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sedikumnya Sayyidina Hasan. Jadi khulafa'ir rasyidin itu ada 5 orang. Jadi kata Rasulullah, ketika kita di akhir zaman melihat banyak fitnah yang terjadi, fa'alaikum bisunnati, sunnahnya Rasulullah gawi, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang berlima itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, itu. Wa iyyakum addu 'alaiha bin nawajib, kata Rasulullah. Gigitlah 'alaiha, kepada sunnah atas sunnah tersebut, bin nawajib, dengan gigit geraham. Artinya apa? Ketika melihat fitnah di akhir zaman ini, peganglah dengan kuat sunnahnya Rasulullah. Peganglah dengan kuat sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Karena seolah umpatan orang banyak macam-macam menjelaskan masalah siasat dan lain-lain kerusakan. Kita umpat kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Dan hindarilah diri kalian tentang hal-hal yang baru dari masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru itu hukumnya sesat. Apakah barataan? Kami di Yaman itu ada sebagian tempat dikuasai kaum Wahabi. Pokoknya kita ini pada amalnya dhalalah banget barataan. Ya tahlilan dhalalah, ziarah kubur haram, bertawassul haram barataan. Tapi kadang gaya itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Al-Jardani, kata beliau, kada seberataan perkara yang ada di zaman Rasulullah itu dianggap bid'ah, artinya itu diharamkan. Kada semua perkara yang ada di zaman Rasulullah ketika digawi di zaman sekarang ini berataan bid'ah atau dhalalah atau sesat. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bid'ah itu terbagi 5 macam. Ada apa bagiannya? Perkara yang dikerjakan di zaman sekarang namun tidak dikerjakan di zaman Rasulullah, itu ada 5 hukumnya. Ada kata Imam Syafi'i, ada hukumnya bid'ah, itu hukumnya wajib. Perkara yang ada di zaman Rasulullah kemudian digawi di zaman Rasulullah, ada hukumnya wajib. Seperti kata para ulama, kata duri bil Quran wasyarah, seperti pembukuan Al-Quran dan syariat, itu hukumnya wajib. Di zaman Rasulullah Al-Quran belum dibukukan. Zaman Sayyidina Abu Bakar masih masih mula-mula membukukan Al-Quran. Zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar masih. Zaman Sayyidina Uthman hanya dibukukan Al-Quran kayak kitab ini. Itu pun Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman itu belum memiliki batitik babaris. Kada batitik kada babaris. Kayak Pak kita baca Al-Quran kada batitik kada babaris. Jadi ya'malun ta'malun sama. Kita yang babaris sedikit nih kada yang baca. Makinnya kada batitik kada babaris. Jadi na'mal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu ya'mal kah, na'mal kah, ta'mal kah? Tidak tahu. Jadi kada berbaris, mana kada berbaris, kada bertitik. Jadi mantitik ke Al-Quran, pemulaan dulu membukukan Al-Quran. Kemudian mantitik ke Al-Quran itu pun hukumnya wajib. Bid'ah tidak bid'ah. Di zaman Rasulullah Al-Quran baru bertitik. Di zaman Rasulullah itu tulisan benar kayak ini. Nah, tulisan di zaman Rasulullah kayak ini. Apa namanya ya? Jauh orang itu khatnya khat kufi. Khat kufi itu khatnya kaku-kaku, kotak-kotak. Nah, Rasulullah ini pasti kayak tulisan cincinnya Rasulullah. Nah, modelnya tulisan orang tuh keadaan kayak wah ini kan elokannya banyak. Zaman Rasulullah
tulisan itu kaku-kaku. Itu. Lalu kita para ulama mengumpulkan, membaguskan tulisan, meneliti, membelisik, itu hukumnya bid'ah, tidak bid'ah, tapi hukumnya wajib. Kenapa jadi wajib? Karena kalau nggak ada berbaris, ada beritik, kayak pakai kita baca Quran. Yang beritik, yang berbaris, itu ya salah juga. Kemudian ada pula hukum bid'ah itu muharram, haram. Nah, hukum haram seperti berbuat zalim, haram. Tadi ada juga hukum bid'ah itu hukumnya sunnah, manduh sunnah, bagus. Dan diberi pahala. Apa? Seperti kabinet ribot atau madaris ilmi syar'i. Seperti membangun pesantren. Itu di zaman Rasulullah pesantren nggak ada. Tapi di zaman kita dibangun pesantren itu hukumnya apa? Bid'ah. Tapi apakah bid'ahnya haram? Ada haram. Bahkan itu sunnah. Kenapa? Supaya akan kita, supaya akan umatnya Rasulullah di akhir zaman masuk pada dalam kesempurnaan. Nah, itu kada bid'ah. Kemudian yang keempat di antara hukum bid'ah itu hukumnya makruh. Hukum bid'ah makruh, ada bid'ah makruh. Ini ulun bacakanlah dalam kitab sini. Kazakhrafatil masajid, seperti menghiasi masjid berlebihan. Ini berlebihan ini artinya orang yang masuk ke dalam masjid itu kada khusyuk lagi, berlebihan benar, papak tulisan apa-apa. Nah, sehingga ketika orang masuk ke dalam masjid kita ini sebenarnya kada khusyuk lagi. Nah, ini hukumnya makruh ya para ulama. Langgar kita ini bagus, putih. Pas kayak mengingatkan kita lawan Darul Mustafa itu putih, higanya putih. Dan putih ini di dalam materi orang-orang ini itu mencerminkan hal-hal yang positif. Makanya rumah atau langgar itu bagus warnanya putih. Kayak kita ini bagus. Orang masuk tuh senang. Nah, kayak kita nih. Tapi apabila masjid atau langgar tadi warnanya macam-macam, abang, dia orang masuk ada khusyuk lagi. Nah, ini hukumnya makruh hukumnya nih. Yang panitianya makruh sampai orang kada khusyuk lagi. Jadi orang masuk ada yang maju. Ada batur warnanya nih. Itu hukumnya makruh. Nah, kemudian ada pula hukum bid'ah itu hukumnya mubah. Berdosa kada, berpahala kada, seperti mengolah sendok. Sendok itu zaman Rasulullah rupanya belum ada nih, saya katakan sendok wal manakhir dan ayakan itu nah zaman Rasulullah mungkin ada cuma kadang kayak ini. Nah, jadi seperti mengolah sendok itu hukumnya bid'ah, tapi bid'ahnya apa ya? Bid'ah mubah. Jadi kada berdosa, kada berpahala. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini kita bawa amal-amalan. Mudah-mudahan kita berada dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang bid'ah, dari hal-hal yang bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berataan anak cucu kita, keluarga kita bisa berataan dihindarkan dari segala musibah, bala dunia dan akhirat dan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita pula dosa orang yang pernah mengajari kita, dosa keluarga kita, ayah dan mama kita, dosa orang yang pernah hadir bersama kita, dosa orang yang ikut andil dalam pembangunan langgar kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kada dimatikan kecuali melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimatikan dalam keadaan syahid dan husnul khatimah. Maka inilah yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.